Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal memberikan beberapa informasi buat teman-teman semua. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market sudah mulai hijau. Di sini Bitcoin mengalami kenaikan hampir 1%, ada Ethereum, bahkan Solana mengalami kenaikan 18%. Wow, ini signifikan banget ya. Dan beberapa altcoinnya pun ini lebih cenderung mengalami kenaikan. Oke, jadi di sini itu informasinya ada dua. Yang pertama itu terkait informasi positif. Dan yang kedua itu ada informasi negatifnya juga. Mungkin untuk informasi negatif ini banyak sekali orang-orang yang tidak suka gitu dengan adanya sebuah informasi negatif. Namun di sini gua harus sampaikan ya supaya dari teman-teman semua itu memiliki pertimbangan dan juga antisipasi ketika memang sesuatu hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya. Jadi di sini sebetulnya untuk informasi negatif itu bisa dijadikan sebagai opsi gitu ya, dimana kita harus menjadikan sebuah pertimbangan. Oke, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari Fanball.com. Pasar cryptocurrency memulai tahun 2023 dengan merebut kembali kapitalisasi pasar 800 miliar US dollar. Oke, jadi di sini tepat di penghujung tahun 2022 dari market cap global itu sempat turun di bawah 800 miliar US dollar, namun sekarang sudah merebut kembali di atas 800 miliar US dollar. Dan di sini pun telah tercatat tepatnya itu di tanggal 2 Januari tahun 2023 dari market cap global cryptocurrency itu berhasil direbut kembali ya sekitar di 811 miliar US dollar. Jadi sebelumnya itu hanya di 807 miliar US dollar, namun ternyata di sini lebih tinggi perebutan tersebut ya dari segi market cap global industri cryptocurrency. Dan bahkan sekarang ketika kita lihat dari coin market cap, nah untuk dari buy data coin market cap aja, market cap global industri cryptocurrency itu sekarang mengalami kenaikan 1,43% dan secara kapitalisasi pasarnya sekarang di 819 miliar US dollar. Jadi udah agak sedikit ada tekanan beli ya walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan. Tetapi setidaknya untuk market cap global itu sekarang ada pemulihan ya. Jadi sedikit demi sedikit ya lama-lama menjadi bukit. Ya semoga saja dengan adanya sebuah tekanan beli yang lebih baik itu bisa mendongkrak dalam sebuah market cap global di industri cryptocurrency sehingga bisa mencapai ke market cap 1 triliun US dollar ya. Ya syukur-syukur bisa di atas 1 triliun US dollar. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari media thecryptobasic.com dan inilah salah satu berita negatif ataupun bad news ya. Kenapa di sini harus gue sampaikan? Sebetulnya gue bukan menakuti buat teman-teman semua ya, tetapi ya supaya dari teman-teman juga bisa berantisipasi dan juga bisa mempertimbangkan. Oke, jadi kurang lebih itu beritanya. Ketakutan kepailitan DCG lagi memicu spekulasi likuidasi Grayscale. Inilah yang kami ketahui. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa nih, Bang? Antara DCG katanya ini beberapa orang itu masih berspekulasi ya bahwa Grayscale itu atau perusahaan Grayscale ini akan melikuidasi asetnya. Lalu sumber permasalahannya seperti apa? Oke, jadi di sini singkat cerita ya, sebetulnya permasalahannya itu bukan terkait DCG, bukan juga terkait Grayscale. Tetapi permasalahannya itu adalah antara Gemini dengan Genesis. Namun kenapa di sini dikaitkan dengan Grayscale dan juga DCG atau Digital Currency Group? Sementara Genesis ini adalah salah satu anak perusahaannya dari DCG yang dipimpin oleh Barry Silbert. Namun untuk Genesis sendiri dia pastinya memiliki CEO ya. Cuman di sini untuk lebih jelasnya kita bahas dulu. Kekhawatiran baru dipicu oleh surat terbuka Cameron Winklevoss baru-baru ini kepada kepala DCG yaitu Barry Silbert. Nah, di sini adanya sebuah surat terbuka yang telah dikirimkan oleh CEO Gemini terhadap Barry Silbert. Jadi itulah salah satu pemicu kekhawatiran di kalangan investor cryptocurrency. Dan untuk DCG sendiri, salah satu perusahaan induk dari firma manajemen aset Grayscale dan pemberi pinjaman kripto Genesis. Nah, jadi permasalahannya itu sebetulnya ini permasalahan di tahun 2022 ya antara Gemini dengan Genesis. Jadi di mana dalam sebuah bursa Gemini itu ada yang namanya sebuah program earn. Beberapa investor itu menaruh uang di fitur earn tersebut di bursa Gemini, lalu asetnya itu diolah atau dikelola oleh Genesis ya, atau bisa dibilang sebagai ya pinjaman lah gitu dari Gemini meminjamkan ke pihak Genesis. Lalu kenapa ini masalah bisa menjadi besar? Karena uang yang telah dikelola oleh Genesis itu nyangkut ya. Jadi untuk beberapa user yang telah menaruh uangnya di fitur earn di bursa Gemini sekarang ini tidak bisa me-withdraw karena uangnya nggak ada gitu ya, itu dikelola oleh Genesis.
Makanya sekarang dari Cameron yang mungkin mendapatkan tekanan dari beberapa user yang dananya sangkut di bursa Gemini, akhirnya mau tidak mau dari Cameron sendiri ini harus menekan kepada Barry Silbert sebagai salah satu CEO dari induk perusahaan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Cameron Winkelpe sendiri ya salah satu pendiri pertukaran kripto Amerika di platform Custodian Gemini telah memberi kepala DCG yaitu Barry Silbert hingga 8 Januari. Nah, jadi di sini dalam sebuah surat terbuka yang telah dikirimkan oleh Cameron Winkelpe kepada Barry Silbert, itu dia pun memberikan deadline karena menurut yang tertera di dalam sebuah surat terbuka itu, jadi dari pihak Genesis dan juga dari Barry Silbert itu tidak bisa memberikan sebuah kepastian, padahal ini tuh masalah udah berlarut-larut ya. Jadi itulah yang dipicu sebagai kekhawatiran di kalangan investor ketika memang dari Grayscale ini bisa melikuidasi. Karena Genesis sendiri itu uangnya sekarang sangkut ya, boro-boro dia bisa mengembalikan dana user Gemini gitu. Oh, dana dia aja masih sangkut ya, salah satunya sangkut di FTX. Karena FTX sekarang udah hancur ya, dari Genesis nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi salah satu kenapa di sini untuk Grayscale akan melikuidasi karena demi menutupi utang Genesis dan juga demi menyelamatkan Genesis ya, kurang lebih seperti itulah. Dan di sini asetnya kurang lebih sekitar 900 juta US dollar ya kepada pelanggan Gemini Earn. Winconpes yakin Silbert telah mempertaruhkan dana dalam perdagangan NEV Grayscale Kamikaze katanya. Wow, ini menarik banget ya. Winconpes telah menuduh Silbert menunjukkan perilaku yang tidak masuk akal terkait hutang Genesis sebesar 900 juta US dollar kepada pelanggan Gemini Earn. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan inilah surat terbuka yang telah dikirimkan oleh Cameron Wincolpes kepada Barry Silbert, salah satu CEO dari perusahaan DCG, salah satu perusahaan induk juga dari 6 perusahaan di mana di situ ada Grayscale, Genesis, Threadblock, Luno Global, Coindex, dan ada beberapa lagi ya. Nah, jadi di sini Gemini juga telah meminjamkan sekitar 900 juta dana yang didapat dari pelanggan program Earn ke Genesis. Nah, jadi sumbernya itu dari sini ya. Dari beberapa orang, dari beberapa user Gemini yang telah menaruh uangnya di fitur Earn di bursa Gemini, ternyata uangnya itu dikelola oleh Genesis, namun ternyata uangnya sangkut di luar ya, salah satunya di bursa FTX yang gua katakan tadi. Dan sekarang dari beberapa user mungkin menekan kepada Cameron Wincolpe, sementara dari Wincolpe sendiri ya dia tidak memegang uangnya karena uangnya dikelola oleh Genesis. Makanya di sini dari Cameron sendiri ya dia telah menekan sepenuh mungkin ya terhadap Barry Silbert gitu. Jadi di sini itulah yang memicu kenapa sekarang di kalangan investor itu sekarang merasa ketakutan gitu. Dan menurut gua untuk kasus ini ataupun permasalahannya ini akan memakan waktu kisaran beberapa bulan ke depan. Atau mungkin ini bisa menjadi bom waktu juga gitu ya. Ya seperti yang kita ketahui di tahun 2022 sebetulnya untuk kasus ini tuh udah nggak terlalu asing lagi gitu. Karena di tahun 2022 banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang telah mengalami kebangkrutan. Ada Celsius, Three Arrow Capital gitu ya. Ada Alameda Research, pokoknya banyak sekali. Dan sekarang yang agak sedikit diragukan adalah Genesis ya. Dan bahkan di sini juga dalam sebuah aset yang telah dimiliki oleh Grayscale yang kemungkinan ketika memang ini harus dilakukan untuk dilikuidasi, ada beberapa altcoin ya di dalamnya seperti ada GBTC, ada Ethereum, ada Ethereum Classic, ada LTC dan bahkan ada juga Solana, ada XRP gitu. Pokoknya banyak sekali ya. Namun di sini ada sebuah klaim juga dari salah satu CEO DCG yang bernama Barry Silbert. Namun DCG mungkin tidak akan menggunakan likuidasi Grayscale Trust karena sifat pelaksanaan yang rumit dan efek akhirnya pada perusahaan. Nah, jadi di sini ada klaimnya juga nih. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk dari Grayscale ataupun aset Grayscale ini tidak akan dilikuidasi ya. Atau mungkin dari Barry Silbert sendiri akan mencari uang dari luar gitu ya, sumbernya dari mana demi bisa menutupi hutang terhadap Genesis itu ya yang telah berutang kepada pihak Gemini ya intinya seperti itulah. Untuk dalam sebuah laporannya ya kemungkinan ini tidak akan dilikuidasi aset-aset yang tersimpan di perusahaannya Grayscale. Ya semoga saja kebenarannya seperti itu adanya ya, semoga tidak dilikuidasi aset yang berada di dalam sebuah perusahaan Grayscale. Tetapi ketika itu suatu saat terjadi dan gua rasa market juga akan mengalami crash lagi dan mungkin, sesuatu hal yang pernah diprediksi oleh beberapa orang besar bahwa Bitcoin bisa mengalami penurunan harga ke 13.000 atau mungkin 14.000, ya bisa saja itu menjadi sebuah kenyataan gitu di tahun 2023 ini. Nah, apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi terkait informasi dan juga berita yang satu ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.